Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Maulani, dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya mempersembahkan rencana pembelajaran semester atau RPS dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2025 sebagai bentuk komitmen akademik saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di ranah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktik evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan mengusung team-based project, mahasiswa tidak hanya belajar secara teoretis, tetapi juga langsung terlibat dalam praktik lapangan, menyusun instrumen asesmen dan menganalisis kualitas soal. Proyek mini riset yang dihasilkan bahkan diarahkan untuk menjadi luaran book chapter sebagai kontribusi ilmiah yang nyata dari mahasiswa dan dosen. Ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM serta mendukung penguatan outcome based education. Capaian pembelajaran yang kami susun mencakup penguasaan konsep, kemampuan analitis, keterampilan penyusunan instrumen evaluasi, dan integritas akademik. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, mencakup partisipasi, tugas, proyek, kuis, hingga ujian akhir semester. Dengan total beban kerja 135 jam per semester, RPS ini disusun sebagai alat kontrol mutu proses pembelajaran dan sebagai bukti tanggung jawab saya dalam pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, minggu ini kita berjumpa lagi ya di Madah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. Sebelumnya, mana ketua kelasnya? Ini Istan, udah berdoa belum? Belum saja. Berdoa dulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Tristan. Ada yang tidak hadir hari ini, sepertinya ada 3 kursi yang kosong ya. Maul saja. Maul kemana Maul? Minggu kemarin nggak ada, sekarang tidak ada lagi. Maul itu sakit saja. Udah ditengok? Belum. Tidak lain. Yang lagi ditengok saja. Kedua siapa itu bangku kedua? Virus. Virus. Maul dan virus itu sakit barengan. Virus kemana? Oh, virus tanpa izin saja. Virus tanpa izin menghilang. Ketiga siapa itu? Kursi yang 3? Fahri. Fahri. Ya. Fahri kemana Fahri? Izin saja. Izin kok nggak bilang ke ibu izinnya? Tadi lewat WA ke kosmasan ke KM. Ini masih tanpa izin, jadi ini tanpa izin dari 2 ya, Fahri sama Virus, sakit Maul. Oke, baik teman-teman, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya tentang evaluasi pembelajaran. Tugas akhirnya sudah dikasih tahu teman-teman, ada tugas lapangan. Sudah dibuat kelompoknya? Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman laporannya dibuat berbentuk artikel. Jadi udah bisa kan nulis artikelnya? Nah, jadi nanti ada laporan. Sebelum itu nanti teman-teman menyeminarkan hasil laporannya di kelas. Tuh. Baik ya, itu untuk tugas akhirnya Ibu ingatkan lagi, khawatirnya lupa. Jadi tiap minggu akan Ibu ingatkan terus biar kelompoknya tidak tidur di kosan, tapi mengerjakan ya. Observasinya ke sekolah, udah izin ke sekolahnya, udah dapat? Ada yang belum? Sudah semua, alhamdulillah. Kelas ini keren. Kita lanjutkan lagi ya, evaluasi pembelajaran. Kita ngomongin evaluasi itu tadi kemarin itu berbicara belajar. Belajar itu kan ada yang tahu pengertian belajar waktu pas semester 1 tuh. Ada yang tahu?
Nah, kalian kalau ditanya di dulu ya banyak dong dari Tristan. Tristan. Menurut saya mengambil pembelajaran dari suatu kegiatan. Belajar itu mengambil pembelajaran dari suatu kegiatan. Oke, satu orang lagi siapa? Melakukan hal yang tidak pernah dilakukan. Melakukan hal yang tidak pernah dilakukan. Ada yang mau nambah lagi angkat tangan? Oh, ada. Proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Proses yang dari tidak tahu menjadi tahu. Tadi satu lagi udah angkat tangan. Apa nih? Sama tuh. Ya, sudah. Jadi belajar itu setidaknya ada proses, katanya kan gitu. Tadi yang tidak tahu menjadi tahu, mengambil pembelajaran gitu, kemudian melakukan hal-hal. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu di sini yang diperolehnya, dilakukan adalah untuk memperoleh pengetahuan. Kan ada istilahnya, kita ini harus memperoleh pengetahuan, kita harus banyak tahu bahwasannya itu adalah di pengetahuan. Oke, jadi pengetahuan ini ada 3. Pertama ada know what, yang kedua ada know how, yang ketiga ada know why. Kan tahu nih, taunya itu definisinya beda-beda. Yang pertama itu ada tipe pertama, yaitu know what. Jadi dikasih tahu doang, misalkan produk. Ibu nih ngasih tahu Diba ini kolamun itu buah gitu. Atau misalkan ditanya lagi, misalkan mau Risma, ini baitun itu rumah. Nah, itu know what. Nah, ada pun yang kedua yaitu know how, yaitu kemahiran. Jadi kemahiran itu dilatih. Jadi kalau know how itu adalah yang pengetahuannya itu diperoleh oleh pertanyaan how, dan itu diperoleh oleh latihan. Kayak misalkan saya contohkan ini, kan gak mungkin ada orang yang bisa berbicara sedangkan lingkungannya gak ada yang pernah ngomong sama sekali. Contoh Tarzan. Nah, jadi kalau teman-teman nih anak-anak semester 4 ini kalau ngomong, aduh Bu, aku pengen pintar bahasa Arab dengan fasih gitu, ngomong bahasa Arabnya, tapi tiap hari nggak mau ngomong bahasa Arab, mustahil. Jadi Bu, aku pengen nulisnya itu antara lam sama ro itu nggak ketukar gitu. Jadi mau pengen bagus ya berarti harus baca. Bu, ini baca antara kaf sama kaf sama aja katanya. Jadi pengen dibedakan gimana caranya, yaitu latihan. Nah, itu know how. Nah, ada pun dari yang ketiga yaitu adalah know why. Nah, know why itu propositional knowledge. Maksudnya adalah proposisi ini pengetahuan yang bersyarat. Jadi kita tahu itu apa karena kita tahu itu sebelumnya syaratnya. Contoh, misalkan kalau dalam bahasa Arab ya, oh itu fa'il. Kita tahu fa'il berarti kita tahu bahwa itu isim. Kan nggak ada fa'il yang disebut dari fi'il gitu. Berarti kita harus tahu dulu apa? Isim. Kalau misalkan kita tidak tahu isim, berarti kita akan bingung apa itu fa'il, apa itu maf'ul. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Adiba. Izin bertanya Bu, saya pernah baca tentang learning obstacle atau hambatan belajar siswa. Itu tuh hanya bisa digunakan pada mata pelajaran di bagian know why-nya saja. Kenapa di know how-nya nggak bisa gitu? Ya, karena kalau misalkan learning obstacle, kan obstacle, jadi kita mengevaluasi pembelajarannya, kemudian kita tahu bahwa ada obstacle, itu kesulitan, jadi kesulitannya hambatan. Nah, hambatan itu proses. Makanya kalau dalam pembelajaran kan ada learning barrier-nya, kemudian ada kesulitan belajarnya, kemudian ada hambatan belajarnya. Nah, hambatan belajar itu namanya hambatan, kayak kita di jalan nih, hambatan tiba-tiba ada macet, kitanya kan maju gitu, jadi tidak ujung-ujung. Sedangkan kalau misalkan di dalam yang pertama, tipe pertama ini itu kan dikasih tahu doang gitu, jadi hambatannya paling ya kayak anak kecil kalau dari pohon misalnya itu, hambatannya adalah tidak bisa latihan, berarti di know how gitu. Jadi dia tidak perlu tahu akar dulu, daun dulu, tapi tahunya pohon. Nah, tapi kalau misalnya learning obstacle itu ada di why, karena tadi fa'il dia harus tahu isim dulu, kemudian dia harus tahu rofa dulu, berarti dia harus tahu ikromnya dulu. Itu banyak banget kompleksnya, jadi hambatannya itu banyak. Makanya learning obstacle ada di know why. Tuh, ada lagi? Bisa. Tadi kan Ibu bilang ada obstacle learning sama hambatan kesulitan belajar. Itu bedanya apa Bu? Jadi kalau kesulitan sulit aja gitu. Jadi sulit kayak misalkan kita
kok nyebutin bayi itu susah ya, jadi bayi tunanya terus itu kesulitan. Tapi kalau hambatan itu ada yang menghambatnya. Jadi ketika kita tahu fa'il, kita tidak tahu fa'il karena kita tidak tahu fi'il dan isim, itu hambatannya. Berarti mau nggak mau kita selesaikan dulu isim dan fi'ilnya baru bisa ke si fa'il itu. Berarti oke, ada lagi? Tuh nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke asesmen. Isi evaluasinya itu, si asesmennya ini, pembelajaran bahasa adalah suatu upaya difusi atau akuisisi pengetahuan bahasa yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Ini dulu catatannya. Mengevaluasi itu kombinasi antara pendidik dan peserta didik. Jadi jangan judgement sekarang, oh siswa nilainya 20, siswanya bodoh. Gak bisa kayak gitu. Ya kalau nggak pernah diajarin. Jadi, nah ini evaluasi itu menyeluruh, gitu ya. Jadi pembelajaran bahasa, ini pembelajarannya dulu ya. Pembelajaran bahasa itu adalah pengetahuan bahasa yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Akuisisi itu kan mengakuisisi sesuatu. Jadi anak itu udah punya perolehan pengetahuan apa. Jadi gini teman-teman, kalau belajar ke kelas, anaknya nggak tahu apa-apa, itu bukan belajar jadinya. Jadi setidaknya dia harus punya pengetahuan sebelumnya. Makanya kalau di sekolah ada grade kelas 1, 2, 3, 4, kelas 2, melanjutkan kelas 1. Kalau sekarang materinya tidak diajarkan di kelas 1, dilanjutkan di kelas 2, ya namanya bukan belajar. Karena si anak nggak tahu mau nambahin apa lagi. Karena kan tadi ada yang menyebutkan proses katanya gitu. Jadi kalau misalkan sekarang belajar bahasa Arab, setidaknya anak tuh tahu gitu. Bahasa itu Arabnya aja, oh ada Arab, ada Indonesia, ada Inggris, ada ini gitu. Setidaknya kita tahu dulu itu. Jadi makanya di sini ada akuisisi. Nah, asesmen pembelajaran bahasa adalah upaya pengukuran atau pengujian hasil dari proses tersebut, khususnya dalam konteks penguasaan pengetahuan yang dipelajari. Jadi di sini harus ada penguasaan pengetahuan yang tadi itu, mana yang diajarkannya, maka nanti bentuk asesmennya akan berbeda. Mengasesmen mufrodat dengan asesmen tadi namanya fa'il itu beda. Jadi harus tahu dulu pengetahuan mana yang diajarkannya untuk dievaluasi nantinya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Risma, Izin bertanya, kan tadi itu evaluasi itu merupakan kombinasi antara pendidik dan peserta didik. Nah, selain akuisisi yang tadi Ibu jelasin, gimana cara kita menyeimbangkan peran peserta didik dan pendidiknya gitu, supaya mencapai evaluasi yang baik? nah pertanyaan itu akan terjawab dari sini. Nah, ada objek asesmen teman-teman. Objek asesmen tadi kan ada pendidik dan peserta didik. Tadi apa gitu? Ngomongin gurunya, ngomongin siswanya itu gimana? Pertama, aspek yang menunjang atau menjadi acuan dari suatu proses difusi dan akuisisi pengetahuan, atau dibagi dengan disebutnya assessment for learning. Contoh, kurikulum. Kurikulum itu disiapkan untuk pendidik dan peserta didik. Tahu dari mana kalau kurikulumnya relevan untuk anak di kelas itu, sesuai zaman gitu, dan kemudian bisa diakuisisi oleh si anaknya. Itu dari kurikulum dulu, sebelum ada soal pilihan ganda kan di kurikulum dulu. Nah, yang kedua, contoh dari assessment for learning, misalkan RPP. RPP itu kan tuangan dari guru ya. Kan nggak ada sekarang, ada nggak guru kalau misalkan ke kelas terus bilang, ya anak-anak ini kurikulumnya coba dibaca dulu ya, di situ ada CPL-nya, di situ ada skala siapnya gitu ya, terus ini pertemuan ini ada nggak? Anak udah tahu jadi kan? Tapi guru itu mentransfer dari kurikulum ke RPP itu adalah hasil pemikiran dari gurunya. Apakah itu bisa dievaluasi? Bisa. Bagaimana caranya si kurikulum ke RPP itu sejalan biar anak-anak tuh siap gitu, untuk belajar. Nah, yang kedua, aspek-aspek yang berkaitan dengan proses akuisisi pengetahuan oleh peserta didik dengan tujuan agar proses pemerolehan pengetahuan dapat terjadi secara optimal atau assessment as learning. Ini biasanya gini, kalau assessment itu selalu terfokusnya itu dengan angka raport ya, atau misalkan ulangan 50, 70 di bawah KKM, harusnya 80 itu remedial gitu kan. Anak itu tidak bisa dikatakan gitu. Tapi apakah evaluasi itu hanya menyentuh itu? Tidak.
Nah, secara prosesnya itu pun harus dievaluasi. Bagaimana si anak memproses pembelajarannya sendiri. Memperoleh, dia tidak tahu kosakatanya yang harusnya 30 baru 10. Nah, usaha untuk mendapatkan 20-nya si anak gimana? Jadi bukan cuma nilai 20-nya, tapi prosesnya gimana. Nah, makanya ada assessment as learning di sini. Nah, terakhir ada aspek yang berkaitan dengan hasil dari suatu prosesnya, yaitu di sini nantinya ada standar yang ditetapkan. Salah satunya adalah tadi batas nilai KKM gitu. Kemudian ada nilai kayak pilihan ganda, esai dan yang lainnya, atau kualitas soal itu di situ. Jadi inilah objeknya. Jadi pembelajarannya itu kan bukan cuma sekarang nilai pilihan ganda, tapi juga dari awal, dari prepare-nya dulu, berarti dari RPP dulu. Ibu bertanya karena Farhan udah muak terus dari itu. Jadi, nah Farhan, coba kalau misalkan menurut Farhan, kalau misalkan cara kita mengevaluasi anak gitu ya, ketika di proses pembelajarannya kayak gimana, biar tadi si anaknya itu tadi kan harus 30 mufradat yang tahu, terus baru 10 nih, 20 lagi nya kayak gimana. Nah, kalau si anaknya itu ternyata buka internet gitu untuk baca lagi gitu biar nambah, itu proses belajar nggak buat anak? Proses belajar. Nah, itu kadang luput dari guru. Guru itu mengevaluasi anak itu selalu dari nilai akhirnya. Oke, siapa tadi yang bertanya? Ya, Boleh. Ya. Berarti kalau mau tahu yang aspek yang kedua itu harus kayak wawancara gitu sama anak. Beda, instrumennya tuh bisa wawancara, bisa kuesioner, bisa bikin rubrik, bisa kita terjun langsung ke kelas, kita observasi. Itu sih rata-ratanya balik lagi ke cara teknik pengumpulan data ya, itu mata kuliah yang berbeda ya. Jadi ini secara pembagiannya ada 3 objek. Yang pertama itu core learning yang mempersiapkan pembelajaran. Kemudian ada assessment as learning dalam proses pembelajaran yang melibatkan siswanya itu sendiri, termasuk pun gurunya. Kita selalu bilang kita butuh media digital, kita harus butuh media ini, kita butuh metode ini, kita butuh ini. Yang butuh itu siapa? Gurunya, siswanya, atau dua-duanya. Nah, itu kita evaluasi itu tidak hanya satu arah. Ya gurunya yang bilang media digital butuhnya lah. Kalau anak-anak pengennya dari petang umpet gimana? Jadi itu harus dilihat kebutuhannya itu dari aspek mana. Makanya tadi dibalikan lagi ke pengetahuan yang sebelumnya bahwa ada proses pembelajaran itu melibatkan pendidik dan peserta didik. Oke? Untuk tugas minggu depan silahkan ke kelompok ya, ke kelompok. Teman-teman buat contoh-contohnya. Tadi simulasi contohnya dari yang sudah dijelaskan. Jadi teman-teman silahkan mencari contohnya, sesuaikan dengan tema kelompok masing-masing. Oke, awalkan intaha. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sudah disampaikan dan semangat terus calon guru semuanya. Jadi evaluasi itu sekali lagi evaluasi itu menyeluruh antara pendidik dan peserta didik. Oke, good job. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Semua dikira para majlis. Pendidikan atas jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.